Hai guys, welcome back to my channel, Historian Angel. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe channel saya. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sebuah gedung apartemen mewah yang katanya nih guys ya, gedung ini memiliki 47 lantai, tapi nggak ada liftnya guys. Nah loh, gimana tuh? Kalau kalian gratis tiket terdekat sih mending guys. Lah, yang tinggal di lantai 47, gimana coba tuh? Mungkin naiknya pagi tibanya sore kali ya. Tapi bener gak sih guys, kalau gedung ini gak punya lift? Penasaran? Just check it out. Jadi guys, gedung apartemen mewah itu bernama Intempo. Intempo terletak di Benidorm, Alicante, Spanyol. Gedung itu tingginya mencapai 187 meter dan terdiri dari 52 lantai, 47 lantai untuk rumah dan fasilitas lainnya, dan 5 lantai untuk teknisi. Jadi katanya nih guys, kalau gedung pencakar langit itu, tiap 10 lantainya pasti ada 1 lantai untuk teknisi guys. Bangunan ini memiliki total 256 rumah. Intempo juga memiliki 3 lantai basement untuk parkiran guys, yang terdiri dari 389 ruang parkir. Bangunan Intempo ini terhubung di basement dan di sebelah lempengan paling atas menaranya. Jadi guys, bangunan Intempo ini terdiri dari 2 bangunan yang terpisah. Dan yang menghubungkannya nanti adalah bagian basementnya dan sebelah lempengan yang terdapat pada bagian atas menaranya. Pada tahun 2013, Intempo ini sangat terkenal guys. Dia masuk di semua media pemberitaan, baik di Spanyol maupun di luar negeri. Bahkan, di Indonesia pun banyak pemberitaan tentang Intempo ini guys. Yang gegara katanya dia ini gedung pencakar langit, punya 47 lantai tapi gak punya lift. Kalau berita ini muncul di Indonesia dengan pemberitaan kayak gitu pada tahun 2013, saya sih masih ngerti guys. Soalnya pada waktu itu pemberitaan ini masih simpang siur. Meskipun pemilik Intempo sendiri sudah membantah berita tersebut. Tapi kan kita nggak tahu lah ya yang mana benar yang mana salah. Yang sedihnya nih ya guys, berita ini masih ada yang baru muncul tahun 2020. Dan beritanya itu sama dengan tahun 2013 lalu guys. Padahal di sini sudah jelas, kalau berita tentang Intempo nggak memiliki lift itu salah guys. Mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu dan pernah melihat pemberitaan tentang Intempo ini. Ya memang sebagian ada yang sudah tahu kalau berita itu adalah hoax, tapi ada juga yang belum tahu guys. Jadi di sini saya mau berbagi info aja ya guys. Saya akan ceritakan mulai dari awal dibangunnya Intempo ini guys. Pada tahun 2005, sebuah perusahaan pengembang properti yang bernama Olga Urbana membeli sebidang tanah dari Aurelio González Villarejo. Nah disinilah guys nantinya akan dibangun gedung pencakar langit Intempo. Bangunan ini dirancang oleh studio arsitektur Parascueras yang bekerja sama dengan studio Benidorm Alcina and Radware Architects. Sedangkan struktur batuannya dibuat oleh Florentino Regalado and Associates. Proyek ini dipresentasikan pertama kali pada tanggal 19 Januari 2006 dan pengerjaan konstruksi ini dimulai pada tanggal 2 Mei 2007. Pada waktu itu, Olga Urbana mendapat pinjaman dari Bank Caixa Galicia untuk biaya pengerjaan konstruksinya. Pinjaman tersebut ia dapatkan dengan menjaminkan Intempo. Tapi, tidak lama setelah itu, Caixa Galicia pun bangkrut. Lalu, pinjaman si Olga ini pun kemudian beralih ke Nova Caixa Galicia. Tentunya jaminannya juga ikut pindah ya guys. Pada tahun 2008, terjadi krisis keuangan di Spanyol. Dan hal ini berdampak pada proses pembangunan Intempo. Karena krisis keuangan, perusahaan yang bertanggung jawab atas pembangunan Intempo, yaitu Estructuras Aliben, menyatakan dirinya pailit. Sehingga akhirnya, pembangunan Intempo pun akhirnya dihentikan pada bulan November 2009. Pada waktu itu, pembangunan struktur Intempo sudah mencapai 11 lantai di atas tanah dan 3 lantai di bawah tanah. Nah, yang di bawah tanah ini nantinya akan jadi tempat parkir guys. Pekerjaan pembangunan pun kemudian ditangguhkan selama berbulan-bulan. Pada bulan Maret 2010, sebuah perusahaan baru yaitu Kone Estructuras melanjutkan pembangunan Intempo. Dan pada April 2011, struktur kedua menara telah selesai dibangun hingga lantai 47. Pada tanggal 24 Juni 2011, sebuah elevator terjatuh dari lantai 10 dan mengakibatkan 13 orang pekerja konstruksi mengalami luka-luka. Pada bulan Juli 2011,
Proses pemasangan kerucut untuk penyatuan kedua gedung tersebut dilakukan, dan pekerjaan ini pun selesai pada bulan Juni 2012. Mengenai lift yang ramai diberitakan orang yang katanya nggak ada, itu tuh ide awalnya si arsitek mau menempatkan model yang tidak membutuhkan ruang mesin. Model yang kayak gitu memang biasa umum digunakan pada bangunan 20 lantai. Mungkin arsiteknya tidak memperhitungkan kalau konsepnya ini tidak bisa dipakai di gedung pencakar langit. Dan kekurangan dari konsep ini pun akhirnya diketahui oleh perusahaan konstruksi kono. Dan mereka pun berusaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan membuat ruangan untuk mesin elevator. Dan ruangan ini tidak terlihat pada gambar proyek asli. Nah, inilah guys yang nantinya akan menjadi pemberitaan yang heboh sekali. Pada Desember 2012, sebuah perusahaan pengelola aset hasil restrukturisasi bank atau SAREB mengambil alih Intempo. Dan pada bulan Juni 2013, studio arsitektur yang bertanggung jawab atas manajemen konstruksi, Perez Gorens beserta Olcina Anadolu Architects menarik diri mereka dari proyek Intempo. Dikabarkan, pengunduran dari mereka ini disebabkan hilangnya kepercayaan yang diperlukan antara klien dan arsitek. Karena katanya, setelah SAREB mengambil alih Intempo, SAREB menggunakan perusahaan manajemen proyek eksternal yang bernama Swasor untuk mengontrol ekonomi proyek. Para arsitek ini mengkritik bahwa keputusan Swasor berpedoman pada pertimbangan ekonomi, dan mereka berpendapat bahwa keamanan struktur, kualitas, dan pemeliharaan bangunan di masa depan tidak lagi terjamin, karena standar tinggi dan asli tidak dapat diterapkan. Dalam pernyataan resmi para arsitek, mereka mengakui bahwa proyek tersebut tidak layak secara ekonomis sejak awal. Mereka juga menjelaskan akan ada sedikit perubahan pada ketinggian lantai, karena Intempo telah mengganti pemasok elevatornya dari Orona ke Cone. Di lain sisi, perusahaan Swasor juga menolak untuk membayar constructors yang pada waktu itu bertanggung jawab untuk menjadikan struktur Intempo. Pembayarannya itu lebih dari 1 juta euro yang mencakup hal material, tenaga kerja, dan sertifikasi. Kono pun akhirnya terpaksa untuk menghentikan semua aktivitas mereka. Dan sebagai tanda protes, Kono kemudian mempresentasikan sebuah pratinjau. Kono mengeluhkan bahwa sering terjadi keterlambatan pembayaran kepada para pekerja, atau bahkan kelumpuhan pemungutan jika para pekerja tidak mengarahkan penggajiannya ke lembaga pemberi pinjaman. Jadi ceritanya para pekerja ini pergi pinjam uang. Terus nanti waktu mereka gajian, perusahaan diminta untuk membayarkan gaji mereka langsung ke lembaga pemberi pinjaman. Kadang-kadang, Kono juga harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan bahan yang diperlukan agar para pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan mereka. Pada Agustus 2013, blog Gizmodo edisi Amerika Serikat memposting sebuah artikel yang menyatakan bahwa arsitektur Intempo tidak memperhitungkan tentang lubang elevator. Berita tersebut kemudian dipublikasikan ke berbagai media, baik itu bahasa Spanyol maupun internasional. Ternyata, usut punya usut, asal mula berita tentang elevator ini ada dalam surat kabar Spanyol El País yang dicetak pada tanggal 20 Juli 2013. Surat kabar itu membahas tentang pembangunan gedung Intempo yang dikelilingi oleh masalah ekonomi dan kecelakaan kerja. Menurut dokumen pembangunan yang entah didapat LPS dari mana, mereka menyebutkan bahwa proses elevator tidak diperhitungkan dalam pembangunan tersebut. Hal ini terjadi karena mungkin pada gambar asli proyek Intempo tidak terdapat gambar ruangan yang digunakan untuk menampung mesin-mesin elevator. Ya karena itu tadi guys, rencananya kan si arsitek ini maunya buat lift yang gak perlu ruangan untuk mesin gitu. Tapi nggak bisa, karena katanya ini adalah gedung pencakar langit. Nggak bisa tuh pakai lift macam gituan. Rumor tersebut dengan cepat dibantah oleh mereka yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Mereka dengan cepat mengklarifikasi berita tersebut melalui Twitter dan radio lokal. Melihat pemberitaan yang sudah demikian tidak terarah, pengembang bangunan kemudian bersedia untuk diwawancarai oleh majalah arsitektur desain beberapa minggu kemudian. Pengembang tersebut mengatakan bahwa semua laporan media tersebut salah total. Menurut Rafael Balesta, manajer penjualan Intempo, ini adalah berita yang sangat konyol. Dia menyatakan, kalau kita ini sudah membangun gedung pencakar langit residensial tertinggi di Eropa, mana mungkin gak ada elevatornya? Iya juga sih guys, mana mungkin? Mana ada yang mau beli apartemennya kalau nggak ada liftnya? Seorang jurnalis Spanyol, Rafael Lopez sendiri pernah ke gedung tersebut dan menaiki elevatornya. Dia bahkan mengunggah foto tombol pada elevator tersebut pada konten di blog pribadinya. Pada tanggal 26 November 2014, pengembang properti Olga Urbana secara resmi menyatakan dirinya pilot. Dan pada tanggal 4 Desember 2015,
Sarah memutuskan untuk melelang gedung Intempo yang pada waktu itu telah selesai 94%. Pada Mei 2016, proyek Intempo dihentikan karena kekurangan dana. Pada November 2017, gedung Intempo dibeli oleh Strategic Value Partners atau SVP Global. Pada Desember 2018, SVP Global menyamar jasa pengembang Catalan Unique Residential yang akan bertanggung jawab atas penyelesaian dan pemasarannya. Dan pada tanggal 22 Juli 2019, SVP pun diberi izin untuk mendirikan bangunan oleh Dewan Kota Benidorm. Proses pembaruan dan modernisasi pun dimulai dan dijadwalkan akan berlangsung antara 12 sampai 14 bulan. Modernisasi ini mencakup adaptasi dari rumah yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, perluasan ruang bersama, dan pembaruan semua fasilitas. Untuk area yang belum selesai, akan didesain ulang oleh arsitek Rafael Robledo agar kelihatannya lebih menarik dan dapat menunjang penjualan nantinya. Sebagian besar rumah dengan 1 kamar tidur akan dihilangkan dan diganti dengan 2 kamar tidur. 2 lantai teratas akan digunakan sebagai area rekreasi, seperti gym dan kolam renang. Dan atapnya akan dimanfaatkan sebagai tempat untuk bersantai sekaligus berjemur. Terdapat juga restoran dan teras seluas 1.200 meter persegi. Untuk area umum di permukaan jalan, yang tadinya akan dibuat kolam renang yang besar dan lapangan tenis, diganti menjadi kolam tepi pantai dan area bermain anak-anak. Bangunan ini diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2020. Mungkin sekarang udah selesai kali ya? So, gimana? Masih percaya? Ada bangunan 47 lantai, tapi nggak ada liftnya? Please komen di bawah. Kalau saran saya sih, jangan suka terlalu percaya sama pemberitaan apapun. Semuanya itu harus di cross check dulu. Apalagi cuma sekarang. Lihat artikel apa gitu, langsung di copy paste, terus sebarin, broadcast, habis itu viral deh. Kalau bertanya bener mah enak bisa viral. Tapi kalau bertanya salah, kan kasihin yang viral, ya enggak? Oke guys, jadi sekian dulu cerita saya kali ini. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, boleh diperbaiki di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang tidak saya sampaikan, boleh banget untuk kalian tambahkan di kolom komentar guys. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan share. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu informasi video terbaru dari saya. Untuk ide video berikutnya, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih untuk yang sudah nonton video saya. Bye-bye!